Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja bener-bener di luar nalar. Kita punya satu kasus misteri medis dari dunia nyata, tepatnya dari China, yang bakal ngubah total cara kita mandang soal hidup dan mati. Gini, dari dulu kita kan selalu diajarin ya, kalau jantung berhenti berdetak, ya berarti udah selesai kan, kehidupan berakhir. Tapi tunggu sampai kalian dengar materi yang bakal kita bedah hari ini. Ternyata sains medis modern punya cara yang benar-benar gila buat mendobrak aturan itu. 40 jam. Iya, kalian gak salah dengar, 40 jam. Disinilah letak kejutan utamanya. Jadi ada seorang pria, umurnya 40 tahun, ngalamin kejadian medis yang kalau dipikir-pikir, lebih mirip adegan di film fiksi ilmiah. Jantungnya itu berhenti total selama 40 jam penuh. Bukan 4 menit loh ya, bukan juga 40 menit, tapi 40 jam. 40 jam tanpa ada satupun detak jantung di dadanya. Gila nggak tuh? Nah, dengar cerita kayak gitu, pasti langsung muncul kan pertanyaan di kepala kita, emangnya bisa ya seseorang bertahan hidup kalau jantungnya berhenti selama itu? Maksudnya, secara medis aja kita tahu kalau otak manusia itu bakal mulai ngalamin kerusakan permanen cuma dalam hitungan menit kalau nggak dapat suplai oksigen dari jantung. Terus, gimana ceritanya pria ini bisa selamat? Jangan kemana-mana, karena di bedah materi kali ini saya bakal mandu kalian ngebongkar langsung anatomi dari keajaiban medis ini dari awal sampai akhir. Bagian pertama, krisis. Ketika defibrilator gagal. Coba bayangin suasana tegang di ruang gawat darurat waktu itu. Pasien ini tiba-tiba ngalamin henti jantung. Suasana yang tadinya biasa aja langsung berubah drastis, bener-bener panik. Setiap detik itu rasanya berharga banget. Tim medis langsung gerak cepat, tapi masalah terbesarnya adalah alat utama yang biasa dipakai buat nyelamatin nyawa malah gagal total. Mereka udah berkali-kali ngelakuin kejut listrik pakai defibrilator. Kalian tahu kan, alat kejut yang sering kita lihat buat macu jantung. Udah dicoba berkali-kali tapi hasilnya nihil. Nol besar. Nggak ada detak jantung sama sekali. Jantungnya tetap diam membisu. Di titik kritis ini harapan tuh rasanya udah bener-bener nipis. Dan secara logika, pasien ini kayaknya udah nggak bisa diselamatin lagi. Bagian kedua, sains masuknya teknologi ECMO. Oke, mari kita bedah ini lebih dalam. Di tengah situasi yang kelihatannya udah putus asa banget itu, tim dokter di rumah sakit afiliasi kedua Universitas Zhejiang yang dipimpin sama dokter darurat Lu Xiao ngambil satu keputusan yang benar-benar berani. Mereka mutusin buat pakai teknologi penunjang hidup tingkat tinggi yang namanya ECMO atau Extracorporeal Membrane Oxygenation. Gini, karena jantung pasien ini udah benar-benar mogok kerja, para dokter ini pada dasarnya harus ngebangun sebuah jantung eksternal buatan sementara di luar tubuhnya. Mesin ECMO inilah yang akhirnya ambil alih semua beban kerja itu. Mesin ini ngegantiin fungsi jantung sekaligus paru-paru pasien secara bersamaan, cuma demi bikin dia tetap hidup. Dan ini dengan brilian menggambarkan gimana ECMO itu kerja sebagai semacam jembatan mekanis untuk menahan nyawa si pasien. Prosesnya tuh sistematis banget. Di langkah pertama, mesin ini bakal nyedot darah keluar dari tubuh pasien. Terus, masuk ke langkah kedua, mesinnya ngasih tambahan oksigen vital ke dalam darah itu. Nah, ini ibaratnya mesin itu lagi ngerjain tugasnya paru-paru. Terakhir, langkah ketiga, darah yang udah full oksigen ini dipompa masuk lagi ke dalam tubuh buat disalurin ke seluruh organ, yang mana ini adalah tugasnya jantung. Siklus inilah yang terus-terusan ngejaga organ tubuh pasien tetap hidup meskipun organ jantung aslinya sama sekali nggak berdetak. Bagian ketiga, resiko fatal dari sebuah penyelamatan. Tapi ya kita harus balik lagi ke realitas medis yang keras. Ngegantungin hidup sepenuhnya ke sebuah mesin raksasa buat ngerjain tugas organ vital itu sama sekali bukan solusi yang gampang. Itu adalah pertaruhan nyawa yang super berbahaya. Batas antara hidup dan mati di sini luar biasa tipis. Di satu sisi, ya jelas, manfaat ECMO ini gede banget. Dia bisa bikin organ-organ tubuh tetap hidup tanpa butuh detak jantung. Tapi di sisi lain, risiko fatal ngintai setiap detiknya. Pasien ini sangat amat rentan kena pembekuan darah yang mematikan atau sebaliknya, pendarahan yang parah banget. Makanya buat nyegah itu terjadi, aliran darahnya harus benar-benar dijaga biar stabil sempurna. Ini butuh staf medis yang super berpengalaman buat melototin kondisi pasien secara intensif, non-stop. Bener-bener deh, satu kesalahan kecil aja itu udah bisa berakibat fatal. Bagian keempat, resolusi, pemulihan tanpa efek samping. Dan disinilah puncaknya, setelah 40 jam yang pastinya bikin semua orang nahan napas, mengambang di antara hidup dan mati, cuma bermodalkan mesin ECMO, keajaiban pun terjadi. Jantung si pria yang tadinya diam total dan gak ngerespons itu, tiba-tiba secara menakjubkan mulai berdetak lagi dengan sendirinya.
Coba kita lihat alur waktunya ya. Dari jam ke-0 pas dia kena henti jantung, kita lompat ke jam ke-40 di mana jantungnya kembali berdetak. Terus maju ke hari ke-10, kondisinya terus membaik sampai-sampai perawatan ECMO-nya udah bisa dihentikan. Dan ini nih fakta yang paling bikin geleng-geleng kepala. Di hari ke-20, pria ini dinyatakan pulih nyaris 100%. Dia bahkan bisa jalan kaki keluar dari rumah sakit. Bayangin, jalan kaki. Dan hebatnya lagi, gak ada tuh efek samping mengerikan kayak stroke atau gagal organ. Setelah 40 jam tanpa denyut jantung, pemulihan kayak gini tuh benar-benar di luar nalar medis pada umumnya. Semua rangkaian kejadian luar biasa ini sempat dirangkum dengan sangat puitis oleh Dr. Lu Xiao, dokter darurat yang nanganin langsung kasus ini. Beliau bilang, setiap keberhasilan pengobatan bergantung pada perkembangan medis, ketekunan para tenaga kesehatan, dan juga faktor keberuntungan. Menurut saya, kutitan ini benar-benar refleksi yang indah banget ya. Ini nyadarin kita kalau buat nyiptain sebuah kisah bertahan hidup kayak gini, kita butuh perpaduan yang benar-benar sempurna. Mulai dari kecanggihan teknologi medis modern, dedikasi staf rumah sakit yang nggak kenal lelah, dan pastinya sedikit sentuhan keajaiban. Yang akhirnya ngebawa kita ke sebuah pertanyaan yang cukup bikin mikir ini. Setelah kita ngelihat sendiri gimana seseorang bisa hidup kembali berkat mesin penyokong nyawa, padahal jantungnya udah berhenti nyaris 2 hari penuh, kira-kira seberapa jauh lagi sih teknologi di masa depan bakal terus ngedorong batas-batas yang selama ini kita anggap sebagai akhir? Kasus ini nggak cuma jadi bukti betapa luar biasanya daya tahan tubuh kita sebagai manusia, tapi juga ngasih sedikit bocoran tentang masa depan sains medis yang bikin kita terkagum-kagum. Coba deh kalian renungin hal ini sambil melanjutin hari. Oke, makasih banget udah ikutan gabung sama saya di sesi bedah materi yang menakjubkan ini, dan sampai jumpa di eksplorasi kita yang selanjutnya.